Halo semuanya, ketemu lagi sama Queen of the Zoo Family. Udah lama nggak ngevlog ya, mohon maaf karena keluarga lagi berduka. Kakak dari bapak suami kan nomor 2. Jadi kakak pertama beliau meninggal dunia karena kanker. Jadi kremasinya itu kemarin pas tanggal 1. Jadi kebetulan juga tanggal 30 kemarin, 30 Juni, anak-anak itu nggak sekolah karena si Koko kan kelas 2. Terus yang kelas 6 itu ada acara perpisahan kelas 6, jadi kelulusan gitu loh, acara perpisahan kelulusan kelas 6. Untuk si Dedek juga sama, acara perpisahan kelulusan untuk TK besar gitu. Jadi tanggal 30-nya dua-duanya nggak sekolah gitu, diliburkan yang kelas di bawahnya itu. Jadi kalau si Dedek kan sekarang lagi K2, kalau di sini kan TK 3 tahun kan, K1, K2, terus K3 gitu. Terus kalau si Koko karena sekarang lagi kelas 2, mulai besok hari Selasa tanggal 5 Juli itu mulai tes exam untuk kenaikan kelas gitu maksudnya. Oke, buat kalian yang baru datang, selamat datang. Kenalin, namaku Sita. Aku menetap di Hong Kong dari tahun 2000 sampai sekarang. Oke, so buat kalian yang baru mampir, selamat datang. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dulu ya. Jangan lupa juga di pencet tombol loncengnya biar kalian dapat notifikasi setiap kali aku upload video baru. Oke, so mengenai mendiang kakak ipar itu, beliau sakit kanker apa itu, spleen itu apa kalau nggak salah, limpa ya kalau nggak salah loh ya. Kalian bisa cek sendiri, tulisan bahasa Inggrisnya itu SPLEEN, spleen gitu. Terus dulu 8 tahun yang lalu kalau nggak salah, tahun 2015 awal ya, 15 awal, jadi 7 tahunan lah, 7 tahun lebih, hampir 7 tahun setengahan lah. Soalnya waktu itu si Koko juga baru beberapa bulan usianya, 3 bulan setengah atau 4 bulanan gitu. Awal Februari tahun 2015 itu meninggal juga karena kanker. Terus tahun 96 atau 97, kurang jelas aku karena suami sendiri juga, beliau katanya lupa tahun berapa bapak mertua meninggal di Kanada sana, di Vancouver, di rumah sakit meninggalnya. Jadi bapak, anak perempuan satu-satunya sama anak tertua itu meninggalnya di rumah sakit semua bertiga, kanker juga bertiga. Jadi bapak mertua, adik ipar perempuan satu-satunya, sama kakak ipar tertua itu juga meninggal karena kanker, bertiga sama-sama meninggalnya juga di rumah sakit pas dalam tidur gitu loh, dalam tidurnya beliau, mereka bertiga meninggalnya. Mereka meninggalnya juga menjelang subuh. Bapak mertua kalau nggak salah jam 3-an, terus adik ipar itu menjelang subuh kalau nggak salah. Terus kakak ipar kemarin itu juga jam 2-an sampai jam 3-an gitu meninggalnya. Itu jadi sama-sama meninggal dini hari gitu. Kalau bapak mertua dulu meninggal dikebumikan, maksudnya dikremasikan secara Nasrani yang Protestan, Kristen Protestan. Kalau adik ipar itu kalau nggak salah sama suaminya secara Cina gitu, nggak tahu yang Tao atau yang Buddha gitu. Terus kalau yang kakak ipar kemarin secara Katolik. Jadi kalau yang adik ipar kemarin, karena aku bapak mertua kan nggak tahu kan, belum kenal sama pak suami, terus aku juga belum kesini kan, tahun 90-an aku masih sekolah, 90-an akhir.
masih sekolah SMA. Itu kalau adik ipar pas disemayamkan itu aku melihat apa namanya, jasadnya itu ditaruh di peti mati kan, terus didandanin kayak pengantin perempuan pakai apa namanya, kalau orang Cina namanya itu baju yang orang Cina biasanya kalau yang apa namanya, yang baju pengantin Cina itu warna merah itu, jadi pakai baju warna merah, terus didandanin juga, terus dipakein wig karena memang apa namanya sudah nggak punya rambut lagi kan, botak karena kemoterapi. Dulunya itu ada ipar perempuan itu breast cancer survivor, jadi udah sembuh. Awal kenal sama Pak suami tahun 2005 itu kan, itu aku diajak ke rumah sakit di Satin sana buat jengukin sebelum dioperasi gitu, diajakin buat jenguk itu sebelum operasi malam kalau nggak salah, setelah makan malam gitu. Terus sembuh kalau nggak salah itu hampir 10 tahunan lah sembuhnya itu. Jadi cancer free itu dari tahun 2005 sembuh sampai tahun 2000 berapa ya, kumat lagi gitu, tapi larinya ke tulang ekor. Jadi kalau pas penyakit kankernya pas ketemu lagi itu di tulang ekor itu, ini udah nggak bisa disembuhkan gitu loh, maksudnya udah dokternya udah bilang cuman bisa berusaha gitu aja, terus di kemo gitu. Pas tahun 2012 akhir kan kita pindahan ke Korea, terus awal 2013 beliau itu apa namanya, karena ibu mertua pas waktu itu lagi ada di Korea, bukan di Korea, di Kanada kan, terus pulang ke Korea jengukin kita gitu. Terus adik ipar itu juga ikut jengukin kita di Korea gitu. Jadi beliau kan karena rumah yang kita sewa itu punya kamar 3, jadi yang kamar utama yang ada kamar mandinya di dalam itu buat aku sama Pak suami kan, terus yang kamar yang study room itu dibuat tidur buat mendiang adik ipar, terus yang kamar yang satunya yang ada tempat buat jemur pakaian di luarnya gitu, itu buat ibu mertua itu. Di situ berapa hari ya, seminggu atau 10 hari kalau nggak salah, nemenin ibu mertua itu. Terus akhirnya pas pulang beliau mendiang itu, pas pulang ke Hong Kong juga bareng sama ibu mertua pulang gitu. Jadi ibu mertua itu dari Kanada ke Korea, terus dari Korea ke Hong Kong gitu pulang. Terus akhirnya kita pulang ke kalau nggak salah pas beliau mendiang itu main ke Korea itu juga udah menjalani kemo gitu. Jadi udah kambuh gitu loh, maksudnya kankernya itu udah kambuh gitu. Masih udah dalam pas jengukin kita di Korea itu udah dalam keadaan apa namanya, masa penyembuhan gitu loh. Terus akhirnya kita balik ke Hong Kong kan, awal tahun 2014 itu Januari lah kita balik lagi ke Hong Kong kan. Terus bulan Februari atau Maret gitu aku kan positif hamil kan. Terus akhirnya beliau itu apa namanya, langsung masuk rumah sakit gitu buat penyembuhan. Kalau di sini kan, kalau di Hong Kong sini, kalau orang punya penyakit kanker terus masa penyembuhan gitu, masa terapi gitu, tinggal di rumah sakit kan, ada rumah sakit khusus buat pasien kanker gitu di Satin sana kan, itu di situ. Terus sampai pas aku masuk rumah sakit mau lahiran itu, karena Pak suami nggak bisa nemenin aku kan, mau lahiran tanggal 1 Oktober itu.
Terus akhirnya aku coba telepon Pak suami, nggak bisa dihubungi, telepon ibu mertua nggak bisa dihubungi, terus telepon adik ipar itu juga nggak bisa dihubungi. Ternyata pas aku lahiran itu adik iparku itu pas lagi kritis gitu, kritis. Tapi akhirnya alhamdulillah udah mendingan gitu loh, nggak kritis yang bahaya banget gitu, nggak. Nah itu pas masuk rumah sakit, terus ibu mertua juga pas nemenin di rumah sakit gitu. Jadi aku lahiran pertama sendiri, nggak ada yang nemenin. Pak suami itu ketemu sama anak pertamanya aja, itu anakku udah udah hari kedua gitu. Jadi tanggal 2 lahir kan, tanggal 2 Oktober sore menjelang maghrib jam 5.50 kan gitu. Pak suami ketemu sama si Koko itu paginya itu menjelang makan siang jam 12-an lah gitu. Soalnya pas malam, pas nemunya aku itu malam udah hampir selesai jam jenguknya itu jam 8-an gitu. Itu anak udah nggak bisa udah nggak boleh dibawa keluar dari NICU, dari ruang bayi gitu. Terus akhirnya si siapa ya, si Koko umur 3 bulanan lah, Januari awal atau pertengahan gitu, kita bawa ke rumah sakit kan buat jengukin tantenya itu kan, tantenya satu-satunya. Dibawa kan, aku bawa ke rumah sakit terus dibopong juga gitu. Dia seneng banget soalnya kan apa namanya, dia tahu kalau kakaknya, jadi Pak suami, mohon maaf, jadi Pak suami kan nikah sama aku usianya udah berapa sih ya, tahun 2000 udah berapa sih, 49 ya kalau nggak salah. Nikah sama aku tuh usianya tahun 2012 itu ya, hampir 50-an tahun lah, 49 lah gitu. Itu ini jadi anak pertama Pak suami itu, jadi senang banget gitu loh. Soalnya kan Pak suami itu sayang banget sama dia. Pak suami orangnya itu kalau sayang sama orang, sama keluarganya nggak kelihatan banget gitu loh. Jadi nggak diumbar. Jadi kalau anak ibu mertua yang pertama sama yang kedua itu sifatnya sama, maksudnya diem, tapi diemnya itu perhatian gitu, cuek, maksudnya cuek tapi perhatian gitu. Terus seneng bisa bopong, bisa ini gitu, udah ketemu lah maksudnya gitu. Terus akhirnya bulan Februari awal menjelang Imlek lah kalau nggak salah itu seminggu sebelum Imlek itu orangnya berpulang gitu. Terus kemarin Pak suami itu juga gitu, bukan Pak suami, Pak D itu juga kayak gitu. Jadi kita kan tanggal 19 kalau nggak salah ya, hari Minggu kan, di vlog kita yang terakhir kemarin, kalian yang belum nonton silahkan nonton dulu. Kita kan malamnya itu, malam Minggu itu makan malam sama ibu mertua sama anak angkatnya Pak suami cewek kan, malam Minggu itu. Terus akhirnya kan ibu mertua gini, kayaknya udah ada feeling gitu loh. Ibu mertua gini, besok kalau kalau kalian nggak ada kerjaan, jengukin Pak D lah di rumah sakit gitu. Kayaknya tuh Pak D juga pengen pengen ketemu sama ponakannya gitu, sama Navin sama Jovin gitu. Terus akhirnya kita kan ke sana kan. Terus pas sampai sana, kebetulan pas sampai sana kan, kalian kalau belum nonton vlog yang kemarin silahkan tonton dulu ya. Itu kan kita nunggu di depan lift itu, nunggunya lama lah, hampir setengah jaman gitu, karena sama susternya dibilangin kalau katanya Pak D lagi ada jam kunjungan dokter, jadi nggak bisa ada tamu di dalam gitu. Apalagi di dalam udah ada tamu dari keluarganya kakak istrinya gitu loh, istrinya Pak D gitu. Nah jadi kita disuruh nunggu sampai Pak dokter itu selesai periksa gitu. Ada 2 dokter yang periksa waktu itu. Terus akhirnya setelah selesai sekitar setengah jaman lah, kita kan masuk ke dalam. Itu
sebentar kalau nggak salah Pak D waktu itu kayak lagi tidur gitu, wajahnya udah apa namanya, kan namanya orang-orang sakit kritis kan, udah pucet. Pakai apa namanya, pakai selang yang dimasukin di hidung, itu bukan yang selang oksigen loh ya, tapi selang yang selang makan atau selang apa yang masuk ke hidung gini satu kan. Nanti aku kasih fotonya satu, itu fotonya yang ngambil si Navin yang moto. Terus sama Bude gini, foto dulu sama Pak D ya, nanti ini coba Bude pakaiin topi dulu buat Pak D biar lebih ganteng gitu kan. Terus dipakein kacamata, dipakein topi, senyum juga pas difotoin sama si Navin itu. Terus akhirnya selesai foto itu gini, apa namanya, anaknya Pak D yang tua itu namanya Alfred, itu gini, ngomong gini, aku mau ini, mau ke toilet gitu. Awalnya katanya mau pipis, tapi kemudian bilang lagi ini apa namanya, katanya mau pup gitu. Jadi kita nunggu di bawah aja ya, kita nunggu di Pacific Coffee waktu itu di lantai berapa, lantai 2 atau lantai 3 gitu. Kita ngobrol di Pacific Coffee kan. Nah di Pacific Coffee itu datang kakaknya ibu mertua, jadi Mbah Bude gitu loh, budenya Pak suami gitu, datang sama anaknya cowok satu-satunya kan. Kalau Bude itu anaknya 4 bukan 5, kalau ibu mertua kan anaknya 5, cewek 1 cowok 4. Kalau Bude anaknya 4, cowok 1 cewek 3 gitu kan. Terus cucunya cuma 1 dari anak yang cowok satu-satunya itu. Terus ngobrol lama banget, ngobrolin masalah apa namanya, masalah harta peninggalan, masalah harta gono gini yang dulu ditinggal ya, yang dulu tinggal sama ayah mertua gitu kan, yang apa namanya, yang megang kan kakak mertua gitu loh. Terus yang dikhawatirkan itu udah diserahin ke pengacara atau belum gitu loh, soal harta itu. Yang kan kemarin pas tahun berapa itu kan ibu mertua kan punya rumah di Taipo sana yang dijual, pas belinya itu hampir barengan sama pas kita beli rumah ini, apartemen ini gitu. Nah itu kan dijual, terus uangnya kan yang megang kan Pak D, yang megang kan apa namanya, mendiang Pak D gitu. Atas rekeningnya juga atas nama berdua, atas namanya mendiang Pak D sama ibu mertua gitu. Nah ini apa namanya, bingungnya di situ, takutnya nanti kalau belum ada apa namanya, belum ada surat di apa namanya, surat di siapa, pengacara kan, takutnya nanti susah ngurusnya gitu loh. Terus akhirnya ya siapa tahu nanti siapa anaknya Pak D, jadi si Alfred itu tahulah urusannya, soalnya dia juga apa namanya, udah dewasa lah. Kelahiran tahun sama adikku yang cowok itu sama, hampir sama tahun umurnya itu, usianya. Jadi kelahiran tahun 87 kalau nggak salah. Jadi 89 atau 87, 89 kalau nggak salah. Jadi cucu ibu mertua yang dari anak nomor 3, jadi kan anak tertua, jadi mendiang Pak D itu anaknya 2 cowok-cowok. Terus Pak suami anaknya 2 cowok-cowok, itu cucu. Jadi mereka Jovin sama Navin itu cucu paling kecil di keluarga sini. Terus anak nomor 3 itu anaknya juga 2 dari istri yang berbeda. Kalau yang istri yang pertama itu anaknya cowok, kelahiran tahun yang 97 atau 98. Berarti kalau yang si anak nomor 3 itu anak pertamanya kelahiran 87, berarti yang Alfred itu kelahiran 89 gitu. Jadi terus anak kedua dari anak nomor 3, cucunya ibu mertua itu, jadi adiknya Pak suami kan anaknya 2 kan, cowok-cowok dari istri yang berbeda. Yang kecil itu anaknya sekarang SMP kelas 2 apa kelas 3 gitu. Terus kalau mendiang anak perempuan satu-satunya kan nggak punya anak karena penyakit yang diderita kan apa namanya, kanker payudara kan. Jadi kan diangkat rahimnya juga kan. Terus anak yang paling kecil itu yang
kalau bahasa Cinanya, bahasa Inggrisnya rebel, jadi REBEL, jadi agak apa namanya, agak susah dibilangin gitu loh. Itu anaknya satu, cewek. Itu aja kemarin pas ketemu di acara apa namanya, penghormatan terakhir itu di rumah pemakaman Hong Kong Funeral Home. Itu aja kelihat dia pakai kaos lengan pendek kayak gini, terus kaosnya itu kaos yang crop top gitu. Bapaknya polisi tapi ini apa namanya, lengannya itu dari sini ke sini itu ditato. Udah gitu tatonya yang tato warna-warni itu gitu. Terus ibu mertua juga kayaknya kecewa banget gitu loh, karena yang datang cuman menantu paling kecil sama anaknya. Terus yang anaknya yang paling bontot itu nggak datang gitu, nggak tahu kenapa nggak datang, apa karena lagi crash sama mendiang atau kayak gimana nggak tahu, pokoknya nggak datang gitu. Terus akhirnya tanggal 1 kebetulan kan di Hong Kong dari tanggal 30 itu kan lagi ada angin topan kan, terus kebetulan juga pas tanggal 1 itu angin topannya apa namanya, udah ini yang typhoon signal nomor 8 itu kebetulan alhamdulillah itu nggak hujan angin. Dari pagi kan kita apa namanya, kita nganter jasadnya itu ke Chaiwan. Jadi di Chaiwan itu naik gunung, kita ada bis yang disediakan dari apa namanya, dari funeral home itu disediain bis pariwisata gitu. Jadi ada keluarga besar, terus teman dan saudara gitulah, terus dari teman-teman dari gereja gitu maksudnya. Itu datang nganter sampai ke rumah kremasi. Itu jam berapa ya, jam 10-an lah kalau nggak salah, jam 10-an gitu. Nah itu aku melihat jasadnya Pak D itu kan ditaruh di peti mati kan. Kalau orang Katolik kita harus pakai baju hitam-hitam kan, pakai baju hitam-hitam. Terus udah gitu jasadnya itu ditaruh di peti mati, terus diselimutin pakai kain putih, terus ada ininya warna emas gitu, kuning atau emas sih, emas kalau nggak salah. Terus di tengahnya itu ada salibnya, jadi salibnya pas ada di tengah-tengah badan gitu. Terus kita sebelum dimasukkan ke ruang apa namanya, ke ruang kremasi, di luar kan masih ada doa bersama, ada nyanyi gitu. Aku karena nggak apa namanya, aku sendiri agamaku masih Islam kan, cuman ngikut aja gitu. Mereka nyanyi ya mereka nyanyi, Pak suami sendiri juga nggak nyanyi. Terus apa namanya, naruh bunga mawar warna putih di atas ininya, di atas peti matinya gitu. Jadi dibakar semua, dikremasi semua gitu. Terus kata ibu mertua atau kata siapa kemarin lupa, kalau nggak salah itu abu jasadnya itu baru bisa diambil 2 atau 3 bulan kemudian. Jadi kalau nggak salah, kalau di Indo kan nggak tahu, kalau di Indonesia soalnya nggak pernah ngikutin ada kegiatan kayak gitu. Kalian yang tahu atau kalian yang beragama Katolik, apa namanya, prosesinya kayak gimana, kalian bisa tulis di komen bawah ya, di kolom komentar bawah prosesinya kayak gimana. Terus apakah benar jasadnya itu dikasih selimut warna putih, terus ada warna keemasannya. Yes. Komita. Ăn cháu cơ mà, cô sạch con gì cơ mà. Cô mẹ, tin thùng á. Pak suami minta tolong buat ngeliatin ini apa namanya, gas meter dan gas. Lenga có tim á, phone, can you get the phone slide? Thank you. My property.
That's my property. What? 個電筒我撳唔到㗎，老公。1383，睇唔睇到？嚇？1383。Thank you。1383 itu artinya bahasa Indonesia 1383. Buat kalian yang mau belajar bahasa Kantonis atau bahasa Inggris, kalian bisa tanya-tanya di kolom komentar, atau kalian yang punya Instagram, kalian bisa inbox direct message di @_thezoo_family gitu, oke? Ongoing puzzle available. Aku lagi main apa namanya? Lagi main BTS Island into Som gitu. Oke, so jadi kemarin pas selesai acara nganter jasad mendiang ke rumah kremasi di Taiwan, terus kita pulang kan, pulang itu kita mampir dulu buat makan siang, jadi jamuan gitu loh, jamuan makan siang. Terus selesai itu kalau nggak salah sekitar jam 12, setengah 12 atau jam 12-an gitu, atau jam setengah satuan gitu. Terus akhirnya selama kita makan siangnya itu di mana sih ya, di North Point kalau nggak salah, Terus selesai makan kita jalan kaki ke hotel yang kita tempati. Di hotel yang kita tempatin itu namanya Harbour Plaza, jadi gandengan. Hotelnya itu Harbour Plaza sama Hong Kong Funeral Home itu gandeng, jadi kayak gini loh. Jadi yang sebelah sini Hong Kong Funeral Home, yang sebelah sini yang hotelnya gitu. Jadi banyaklah orang-orang yang keluarga atau family yang disemayamin di Hong Kong Funeral Home itu pada nginep di di Harbour Plaza situ gitu. Oke. Terus selesai, jadi kita selama perjalanan pulang setelah makan siang itu malah kehujanan, nggak pada bawa payung kan, kehujanan gitu. Itu terus akhirnya akhirnya siang kalau nggak salah itu kakak ipar, jadi istri dari mendiang itu check out sama kedua anaknya. Terus adik ipar yang di bawahnya Pak suami itu sama keluarganya, sama mantan istrinya, sama anaknya. Jadi di keluargaku ini, di keluarga Pak suami ini lucu gitu loh guys. Jadi mantan istri sama istri yang sekarang itu akur gitu. Jadi sama Pak suami kan di bookingin hotel kan, hotelnya itu yang connecting room itu maksudnya 2 kamar terkoneksi sama pintu gitu loh, jadi bisa dibuka gitu. Nah itu mama sama anaknya yang mantan istri itu 1 kamar, terus yang istri sama anak sama adik ipar cowok itu 1 kamar gitu kan. Tapi mereka komunikasinya lancar gitu loh, maksudnya nggak ada bengkerehan, nggak ada cekcok, itu nggak ada. Jadi kalau setiap kali ada acara makan malam, acara lebaran, Imlek maksudnya, terus Natalan, makan menjelang tahun baru, makan menjelang acara apa gitu kan, di Hong Kong kan banyak kan acara orang Cina itu, Qingming, Zhongchao, terus apa lagi gitu kan banyak kan. Itu kalau ada acara-acara kayak gitu makan malam ya 1 meja, jadi mantan istri, terus anak sama istri sama anak, terus adik ipar yang nomor 3 itu 1 meja gitu. Kayak kemarin pas acara ulang tahunnya ibu mertua juga gitu kan, ada 3 meja, 1 meja kan 8 orang. Aku sama Pak suami sama kedua anak udah 4 kan, terus kalau nggak salah sama budinya Pak suami, kakak dari ibu mertua. Terus yang 2 lagi siapa? Yang 2 lagi kalau nggak salah anak ibu mertua yang paling kecil, yang rebel itu, yang masih belum pensiun, masih kerja di kepolisian, sama istrinya. Anaknya udah 2 tahun ini
nggak hadir. Jadi terakhir hadir itu cucu perempuan satu-satunya itu pas acara makan malam ulang tahun ibu mertua yang di Sadin. Aku kayaknya pernah ngupload ini vlognya juga, nanti fotonya aku cariin, aku taruh di sini atau di sini gitu. Nah, pas makan malam ada cucu perempuan satu-satunya, pas cucu-cucunya ibu mertua itu kumpul foto bareng gitu, nanti aku taruh di sini atau di sini aja. Terus tahun kemarin ada kan masih ada Pak D waktu itu, terus cucu perempuan satu-satunya itu juga nggak datang. Terus kemarin pas ulang tahun ini kan bulan berapa kemarin, bulan 6 kemarin kan pas dirayain itu Pak D kan nggak datang, udah masuk rumah sakit kan, udah kritis. Terus istrinya juga nggak datang, terus kedua anaknya juga nggak datang kan. Cucu perempuan satu, makanya kan nggak lengkap kemarin. Jadi tahun ini itu formasinya nggak lengkap, anaknya ibu mertua itu nggak datang, cucunya nggak datang 2, 3 gitu kan. Kalau keluarga aku karena yang apa namanya, jadi yang ngurus misalnya nanti makan di mana, nanti yang apa namanya yang ngurus bookingan siapa gitu kan, pasti kan Pak suami gitu, jadi selalu datang gitu. Oke. Terus akhirnya kita kan tinggal di hotel situ kan sampai tanggal 3 kemarin kan, tanggal 3 kemarin kita baru check out karena takut anak-anak mabuk. Terus udah gitu juga ibu mertua sama kakaknya itu kan udah sepuh kan, usianya kan udah 80-an tahun kan, jadi ini kita nemenin buat naik MTR. Jadi kita pulang naik MTR sambil geret-geret apa namanya, geret-geret koper. Pak suami geret 2, aku geret 1, yang punyanya nggak tahu punyanya si Koko atau punya si Dedek. Jadi yang satu, jadi kita punya 4 koper, punya kita sekeluarga satu yang buat diisi pakaian. Pak suami ada sendiri kecil gitu, terus punya si Koko sama punya si Dede gitu, jadi 4 koper kan. Terus masih ada lagi 2 tas, yang satu tas pakaian kotor, terus yang satu tas isi kayak snack terus minuman jajanan apa gitu yang kita beli terus nggak habis, nggak dimakan gitu. Nah kita pulang kemarin sampai rumah jam berapa? Sampai rumah jam 1-an lah, sampai rumah jam 1-an. Terus akhirnya kan si Koko itu ditanyain, HP kamu kemana kok nggak kelihatan gitu. Dia bilang pas sampai sana itu, pas kita check-in tanggal 30 itu katanya enggak aku bawa, aku tinggal di rumah gitu. Nah kemarin pas sampai rumah aku cari-cari nggak ada, aku telepon itu nyambung tapi nggak ada yang angkat, nggak ada suara gitu loh, soalnya HP-nya dia itu nggak pernah di silent gitu. Terus akhirnya aku telepon lagi, yang angkat orang sepuh, orang tua gitu loh maksudnya. Nah ada gitu katanya kemarin ada yang nemuin HP-nya di pinggir jalan, terus sekarang ada di Taiku, padahal kita nginepnya di Quarry, HP-nya sampai di Taiku gitu. Jadi Quarry sama Taiku itu naik apa namanya, naik MTR itu 1 stasiun, nggak tahu sampai kok bisa sampai sana. Itu udah gitu di kawasan industrial building. Terus akhirnya Pak suami ngajakin si Koko buat ngambil HP-nya, dikasih alamatnya kan, pas aku telepon dikasih alamatnya. Terus Pak suami sama si Koko nyamperin ke sana buat ngambil HP-nya. Orangnya baik banget, udah sepuh katanya, dicas juga, dibantuin ngecas 2 kali katanya. Terus aku sama si Dedek belanja buat keperluan si Dedek kan, hari Senin hari ini kan harus bawa nasi sama bawa sup gitu buat makan siang gitu. Terus akhirnya tadi setelah jemput si Dedek, aku tadi tidur siang ngelonin si Koko karena si Koko kan mainan HP, nggak mau belajar, disuruh belajar nggak mau. Terus pagi habis nganterin si Dedek sekolah, aku ke Junwon, masukin ceknya Pak suami, yang kartu ATM-nya itu aku pakai buat Octopus gitu. Jadi buat kalau misalnya keperluan buat belanja apa gitu, pakai kartunya Pak suami itu dikasihkan ke aku buat aku suruh pakai gitu.
Terus habis ke bank buat masukin ceknya Pak suami itu, aku ke Junwon aku kirim duit buat keperluan rumah aku sama buat keperluan adik aku yang kadang aku suruh dia buat misalnya ngurusin sepeda motor, ngurus pajak, ngurus apa-apa gitu. Jadi tanggal 4 kan aku belum sedekah ke Lombok Charity yang biasanya aku selalu ini setiap bulan. Jadi setiap bulan itu harus minimal 2 juta 3 juta gitu setiap bulan di Lombok Charity gitu. Bulan ini belum sedekah gitu loh. Terus tahun ini juga kurban 3 ekor kambing. Alhamdulillah, insya Allah tahun depan sapi ya. Satu aja tapi sapi gitu, atau kalau kambing nambah lah gitu ya, nggak apa-apa kan. Oke, terus udah ya, tadi selesai habis jemput si Dede itu kok ketemu Pak suami di bawah sama si Koko ngajakin kita ini makan sore gitu. Jadi nggak masak buat malam. Tadi pas ke Junwon itu beli nasi, lauknya apa tadi? Ayam. Terus beli tahu ini tak pikir ini tahu petis, kan ada bungkusannya kayak petis itu, ternyata bukan petis. Terus dikasih cabenya, cabai yang kayak gini. Terus beli ini, nyobain ini Garnier Bright Complete Serum Cream SPF 36. Baunya kayak bau lemon kayak begini. Day SPF 36 PA triple plus. Bungkusnya kayak gini. Nggak tahu harganya berapa tadi, soalnya pas beli itu beli ini, terus beli tahu itu, terus beli sambal terasi sama yang satu nggak tahu sambal apa, itu di charge 125 kalau nggak salah. Terus tadi pas di toko Indonesia yang satunya itu beli apa? Beli nasi, terus beli kartu isi ulang AS Telkom, itu juga 127 kalau nggak salah. Itu ini bungkusnya kayak gini, kayak basah, kayak kena air basah gitu loh, jadi letoy kayak gini. Oke, sekarang mau nyuruh anak-anak, udah jam setengah 8, mau nyuruh anak-anak buat mandi istirahat gitu. Terus aku masih ada beberapa mangkok gelas yang harus dicuci. Oke, ini juga udah hampir 40 menit ngobrolnya. Kita lanjut next time aja ya guys ya. Makasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir vlog hari ini. Stay safe, stay healthy, and be happy.